Penerapan sinar X pada kehidupan sehari-hari. Apa sih sinar X itu? Saya, Sarah Almasyuan, kelas 12 MIPA 4 absen 29. Yang pertama, kita bahas siapa penemu sinar X. Di era modern ini, banyak sekali penemuan-penemuan baru. Perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat adalah salah satu faktornya. Tak jarang ilmuwan menemukan suatu penelitian dari ketidaksengajaannya, seperti halnya ilmuwan yang bernama Wilhelm Conrad Röntgen, asal Jerman yang menemukan sinar X. Nah, ayo kita bahas pengertian sinar X. Sinar X merupakan suatu jenis gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang yang pendek. Panjang gelombang yang pendek tersebut membuat sinar X memiliki sifat berdaya tembus yang kuat. Selain itu, sinar X juga memiliki kemampuan mengionisasi atom dan materi yang dilewatinya. Kemudian kita bahas proses terjadinya sinar X. Sinar X terbentuk saat elektron bebas melepaskan sebagian energinya saat berinteraksi dengan elektron lainnya mengorbit. Proses terjadinya sinar X adalah, sebelum itu saya jelaskan katode, yaitu elektro tempat terjadinya reaksi reduksi atau kutub negatif. Sedangkan anode yaitu elektrode tempat terjadinya reaksi oksidasi atau kutub positif. Yang pertama, filamen katode dipanaskan dengan cara mengalirkan listrik dari transformator sampai bersuhu 20.000 derajat Celcius. Yang kedua, saat filamen dihubungkan dengan transformator bertegangan tinggi, pergerakan elektron semakin cepat menuju anoda. Yang ketiga, awan elektron mendadak berhenti pada target sasaran sehingga terbentuk panas dan sinar X. Yang keempat, pelindung timah akan mencegah keluarnya sinar X, di mana sinar X hanya dapat keluar melalui jendela. Yang terakhir, panas yang tinggi mengakibatkan benturan elektron dihilangkan dengan radiator pendingin. Begitulah proses terbentuknya dan terjadinya sinar X. Nah, penerapan sinar X. Penerapan sinar X sendiri cukup banyak, yaitu pada bidang kesehatan, industri, keamanan, dan pertanian. Yang pertama, pada bidang kesehatan. Pada bidang ini ada 3, yaitu diagnostik medis. Sinar X digunakan untuk melihat bagian dalam tubuh tanpa perlu melakukan pembedahan. Ini membantu dalam mendiagnosis berbagai kondisi seperti patah tulang, kanker, dan penyakit lainnya. Kedua, pencitraan organ dalam. Sinar X dapat digunakan untuk memantau kondisi organ dalam seperti jantung dan paru-paru, serta untuk menemukan benda asing yang mungkin tertelan. Yang ketiga, pengobatan. Sinar X juga digunakan dalam terapi radiasi untuk membunuh sel-sel kanker dan mensterilkan peralatan medis. Inilah contoh alat dan penerapan sinar X pada bidang kesehatan. Kemudian penerapan sinar X pada bidang industri. Ada 2, yaitu inspeksi kualitas. Sinar X digunakan untuk mendeteksi kerusakan atau cacat pada komponen mesin dan produk industri lainnya. Ini penting untuk memastikan kualitas dan keamanan produk. Yang kedua, pengecekan logam. Dalam industri makanan, sinar X dapat digunakan untuk menghilangkan bakteri berbahaya dari produk kalengan dan memastikan bahwa tidak ada benda asing dalam makanan. Inilah contoh alat dan penerapan sinar X pada bidang industri. Kemudian, penerapan sinar X pada bidang keamanan, yaitu ada 2, pemeriksaan barang. Sinar X digunakan di bandara dan tempat umum untuk memeriksa tas dan barang bawaan, mendeteksi senjata tajam atau bahan peledak yang mungkin disembunyikan. Kedua, deteksi logam. Alat deteksi logam yang menggunakan sinar X dapat membantu dalam mengidentifikasi benda-benda keras yang tidak terlihat oleh mata manusia. Kemudian pada bidang pertanian, yaitu mutasi sel. Sinar X dapat digunakan untuk menciptakan bibit unggul dengan menyebabkan mutasi sel sehingga menghasilkan tanaman dengan sifat yang diinginkan. Inilah contoh alat dan penerapan bidang keamanan dan pertanian. Nah, tahu nggak sih? Selain banyak penerapan dan manfaatnya, ternyata sinar X juga mengandung efek samping, yaitu kerusakan sel. Paparan tinggi dapat merusak struktur sel, menyebabkan mutasi dan meningkatkan resiko kanker. Yang kedua, gejala fisik. Dosis tinggi dapat menyebabkan pingsan, mual, muntah, dan katarak. Maka dari itu, penggunaan sinar X disarankan dengan dosis yang dianjurkan.